Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita dalam Sabda Ilahi, dan kita akan merenungkan firman Tuhan yang menyegarkan kita pada pagi hari ini untuk mengawali hari bersama Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Ibrani pasal 5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang maha baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Kami kembali disegarkan dengan kasih setia-Mu, menghirup udara yang segar, bersuka cita, bisa menikmati kehidupan yang indah bersama Engkau. Melalui hari ini Tuhan, kami tidak mau sendirian. Biar kiranya Engkau yang menyertai kami, waktu demi waktu, langkah demi langkah. Kami mengawali bersama firman-Mu dan mengakhiri bersama kasih setia-Mu. Biarlah Engkau bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai hari ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-6 sampai ke-10. Ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ayat yang ke-7, dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Ayat ke-8, dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ayat 9, dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ayat ke-10, dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan kita yang telah kita baca, Ibrani pasal 5 ayat ke-6 sampai 10. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Yesus Imam Besar Kita. Bapak Ibu yang terkasih dan para pendengar setia Sabda Ilahi, Yesus adalah imam besar bagi kita orang percaya. Mengapa demikian? Sebab kita adalah orang berdosa, dan sebagai orang berdosa kita tidak dapat untuk menghampiri tahta Allah yang maha tinggi itu.
Sebab dosa membuat kita tidak dapat dan tidak layak untuk datang ke mezbah Allah yang kudus. Itu sebab dalam perjanjian lama, umat Allah memiliki imam bagi mereka agar dapat memberikan persembahan sebagai pengantara mereka. Akan tetapi, imam dalam PL membutuhkan korban untuk dirinya sendiri, mentahirkan dirinya dari keadaan dosa. Maka dari itu, ketidaksanggupan manusia dalam melaksanakan hukum Allah digenapi di dalam diri anaknya, yakni Yesus Kristus, imam besar bagi kita. Sebab segala jenis korban dalam PL adalah bayang-bayang dari pengorbanan Yesus itu sendiri. Sebab Yesus adalah imam besar kita, bukan menurut peraturan Lewi, bukan juga berdasarkan pilihan manusia, melainkan Dia adalah imam untuk selama-lamanya berdasarkan peraturan Melkisedek. Untuk itu Yesus yang adalah imam besar kita dalam kemanusiaannya ketika Dia berinkarnasi, Yesus membawa kita kepada Bapa di dalam doa-doanya. Doa yang dipersembahkannya kepada Bapa sebagai jalan bagi kita untuk diselamatkan di dalam dirinya. Dalam inkarnasinya, Yesus berdoa kepada Bapa agar dirinya sebagai imam besar dapat mempersembahkan dirinya sebagai korban tebusan yang kekal. Yesus dalam doanya menyerahkan diri bagi kita sebagai domba-domba milik kepunyaannya, agar kematiannya menjadi efektif bagi keselamatan kita. Dan sekalipun Dia adalah anak tunggal Bapa, namun Ia tetap taat menggenapi proyek keselamatan dalam penderitaan perendahannya sebagai manusia. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, yakni ketika Dia hidup tanpa cacat, satu dosa pun menjadikan Dia sebagai pokok keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Dan Ia disebut sebagai imam besar karena Yesus membawa dirinya sebagai korban penebusan dosa bagi kita di atas satu mezbah yang kudus, yaitu salib Yesus. Itu sebab Dia layak dijadikan imam besar kita, sebab Yesus adalah pengantara untuk kita bisa sampai kepada Bapa. Sebab tidak ada jalan lain selain melalui Yesus Kristus saja. Karena melalui penumpahan darahnya di atas kayu salib, kita beroleh kemerdekaan di dalam dirinya, dan kita dimenangkan sebagai milik kepunyaannya. Untuk itu, kita dapat berdoa kepada Bapa tanpa harus melalui manusia lain, sebab kita memiliki Yesus yang adalah imam besar itu. Dan kita tidak perlu mengorbankan hewan-hewan lain, sebab Yesus telah menjadi korban tebusan yang cukup untuk semua umat manusia yang percaya kepadanya. Dengan demikian, Yesus adalah imam besar kita yang membawa kita kepada Bapa di sorga. Ya, amin Bapak Ibu. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah kami yang hidup, sebab karena pengasihan, karena kasih setiamu, Engkau telah menjadi pengantara kami, menebus dosa kami. Kami sadar Tuhan, Engkau sungguh-sungguh menjadi pengantara kami, dan sungguh-sungguh hanya melalui Engkau saja kami dapat dilayakkan dan hidup dan diselamatkan di dalam Engkau. Biar kiranya Tuhan, kami memuliakan Engkau sepanjang hari ini, di dalam firman-Mu, di dalam perenungan pagi ini, kami dipimpin selalu oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.